Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murang kali sadayana. Mugi-mugi dina dinten ieu aya dina kahayang sehat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan pembelajaran bahasa Sunda hari ini, kalian siapkan bukunya dan kalian boleh buka halaman 19. Bagi yang tidak mempunyai bukunya, kalian bisa lihat foto dari yang sudah Ibu share. Untuk materi hari ini melanjutkan dari tema 2, yaitu peristiwa dina kahirupan. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang paingan teu meunang momotoran. Ya, nasihat dari cerita paingan teu meunang momotoran adalah kita sebagai anak harus mendengarkan nasihat dari orang tua. Nah, untuk hari ini ada dongeng, di mana dongeng ini menggambarkan kejadian anu karendepan ku hiji jalma. Ya, di sini ada dongeng yang isinya menggambarkan kejadian anu karandapan yang dialami ku hiji jalma oleh satu orang. Tina eta kajadian teh, dari kejadian itu aya hal-hal anu bisa dijieun enteng. Jadi dari kejadian itu ada hal-hal yang bisa dijadikan enteng. Enteng itu pelajaran atau teladan ku orang, yang bisa dijadikan teladan oleh kita, dijadikan pelajaran oleh kita. Perhatikan ya, di sini ada dongengnya yaitu Cikaraca Ninggang Batu. Paragraf pertama kalian simak. Zaman baheula, zaman dahulu, aya santri anu keur masantren. Jadi zaman dulu ada santri yang sedang mesantren. Eta santri teh diajarna teu maju-maju. Jadi santri itu selama dia mesantren belajarnya tidak maju-maju. Sakitu geus tahun-tahun oge taya bebenanganana. Jadi si santri itu walaupun dia mesantren sudah bertahun-tahun taya bebenanganana, tapi tidak ada hasilnya. Ya, hasil diajar di pasantren teh ukur bisa ngaliwat wungkul. Jadi hasil dari dia mesantren ya hanya bisa ngaliwat wungkul, hanya bisa ngaliwat. Ngaliwat itu memasak nasi saja. Akhirna mah manehna ngarasa bosan diajar. Akhirnya karena si santri itu merasa ya dirinya pesantren tidak mendapatkan hasil apa-apa, ya hanya bisa masak nasi saja, dia merasa bosan belajar. Meureun pangna kieu ge geus ditakdirkeun jadi jalma bodoh, ceuk pamikirna. Jadi menurut pemikiran si santri itu ya meureun mungkin pangna kieu ge, mungkin kenapa seperti ini, maksudnya dia tidak bisa-bisa ya karena dia ditakdirkan menjadi orang yang bodoh. Jadi dia merasa ya dia tidak bisa-bisa, dia tidak maju-maju karena dia merasa dia sudah ditakdirkan menjadi orang yang bodoh. Ya, kata pemikirannya. Tidinya mah manehna pamitan ka kiai. Nah, dari situ manehna pamitan. Dia berpamitan ka kiai, kepada kiai. Rek balik ka lemburna, mau pulang ke kampungnya. Sabab diajar di pesantren oge taya hasilna. Karena dia merasa belajar di pesantren juga tidak ada hasilnya. Jadi mending keneh neangan gawe sejen. Jadi daripada belajar tidak ada hasilnya, mendingan neangan gawe sejen, mendingan mencari pekerjaan yang lain. Untuk selanjutnya boleh dibuka kembali halaman 20. Ceuk kiai, kata Pak Kiai, perkara hidup rek mulang, ya kata kiainya, kan tadi dia pamitan izin mau pulang ke kampungnya ya. Pak Kiainya menjawab,
Ya, perkara hidup rek pulang, urusan kamu mau pulang, mama moal ngahalangan. Mama itu bapak, bapak tidak akan menghalangi. Ya, Pak Kiai memanggil dirinya mama ya. Tapi ari cek mama geus kapalang. Tapi kalau menurut bapak sih sudah kepalang. Apan masantren di dieu teh geus sakitu lilana karena mesantren di sini itu sudah lama. Jadi kalau mau pulang itu tanggung ya. Najan geus diomongan kitu ge eta santri kekeh rek kaluar ti pasantren walaupun sudah dinasehati, sudah dibilangin sama kiai ya, apa namanya kalau mau pulang tuh tanggung karena sudah mesantren lama ya, tapi walaupun ya sudah dinasehati, sudah dibilangin sama kiainya ya, najan geus diomongan walaupun sudah diberitahu, eta santri kekeh ya. Santri itu kekeh tetap pada pendiriannya, rek keluar di pesantren, dia tetap mau keluar dari pesantren. Geus kitu mah terus wae manehna amitan. Sesudah itu dia langsung berpamitan. Barang geus jauh ti pasantren. Nah, ketika si santri sudah jauh dari pesantren, manehna nyorang jalan anu di sisina aya gawir laluhur. Nah, ketika dia sudah jalan jauh dari pesantren, dia berjalan ya, dia melewati jalan yang di sisina, yang di pinggirnya itu ya aya gawir laluhur, ada tebing tinggi. Pinuh ku tatangkalan galede, penuh dengan pepohonan yang besar. Bakat ku capek jeung panas. Nah, karena merasa capek dan merasa panas, manehna tuluy eureun. Si santri itu kemudian berhenti handapeun tangkal kayu di bawah pohon kai. Rek nyuhan, dia mau berteduh. Didinya aya cinyusu mapai akar. Nah, ketika dia sedang berteduh, ya di situ ada cinyusu. Cinyusu itu air yang baru keluar dari sumbernya. Ya, cinyusu itu air yang keluar dari mata air dari sumbernya. Ya. Didinya aya cinyusu mapai akar. Ada mata air ya yang melewati akar. Nyak celakan karena batu. Ya, jadi air itu menetesi batu. Eta teh nu disebutna cikaracak. Jadi air yang menetesi batu itu yang disebut cikaracak. Ari ditegas-tegas kalau diperhatikan. Batu anu kaca celakan ku cai. Jadi batu yang tertetesi oleh air cai ya geus legok. Ternyata batu yang sudah ditetesin oleh air itu ya ternyata legok. Ya, legok itu berlubang. Cek pamikir eta santri. Jadi ya kata pemikirannya si santri itu, iya batu pangna jadi legok. Kenapa batu ini bisa jadi berlubang? Sabab haben kacacelakan Cikaracak karena batu tersebut ya tertetesi oleh Cikaracak. Karena tertetesi air. Tangtuna oge geus puluhan tahun lilana. Nah, tentunya ya lamanya itu ya pasti sudah puluhan tahun lamanya. Sabab ari batu mah apan sakitu teuasna. Karena kita tahu batu itu sangat keras. Tapi geuning akhirna mah legok. Jadi walaupun batu itu keras ya, tapi kalau kena tetesan air, walaupun terkena tetesan air ya, tapi akhirnya legok, berlubang juga. Sanajan cai anu nyacelakan saeutik pisan, walaupun air yang menetesinya hanya sedikit. Eta santri ngahuleung, santri itu bengong, naon-naon anu kasaksian ku manehna. Jadi apa-apa yang disaksikan olehnya harita keneh ngahudang semangatnya. Jadi pada waktu itu juga ya membangkitkan semangatnya.
aing oge kudu terus diajar. Saya juga harus terus belajar. Ulah putus harapan. Jangan putus harapan. Pedah tepi ke ayeuna teu bisa-bisa. Jadi saya harus belajar. Saya tidak boleh putus harapan hanya karena saya tidak bisa. Kapan dina hiji waktu mah karena suatu hari, suatu waktu pamaksudan aing teh bakal laksana. Pasti ya maksud saya akan terlaksana. Asal dibarung ku temen wekel. Asalkan disertai dengan tekun. Tah, geuning ieu buktina. Nah, ini contoh buktinya. Jadi contoh buktinya adalah batu yang segitu kerasnya ya, walaupun tertetes air, walaupun sedikit ya, lama-kelamaan batu tersebut akan menjadi legok. Lanjutnya halaman 21. Geus kitu mah eta santri ngabolaikeun niat mulang ka lemburna. Nah, setelah itu santri ngabolaikeun ya, menggagalkan niatnya untuk pulang ke kampungnya. Manehna balik deui ka pesantren pikeun neruskeun diajar. Jadi si santri itu kembali lagi ke pesantren, kembali lagi pulang ke pesantren untuk meneruskan belajar. Barang santrina balik deui bari nepikeun ka pamaksudanana. Ketika santrinya pulang lagi dan menyampaikan maksudnya hayang neraskeun mesantren, ingin meneruskan pesantren, Mama Kiai kacida bungahna. Mama Kiai sangat senang. Di harita eta santri teh terus soson-soson diajarna. Dari semenjak itu santri terus rajin sungguh-sungguh belajarnya. Tepi ke akhir nama hasil pamaksudanana manehna jadi jelma anu lega kanyahona. Sampai akhirnya hasil dari maksudnya ya, dia bisa menjadi orang anu lega kanyahona yang sangat luas pengetahuannya. Ya, nyati harita mimiti aya paribasa. Nah, dari semenjak itu ada peribahasa yang bunyinya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Yang artinya ya sok sanajan sakumaha hesena walaupun sebagaimana susahnya ari terus dikeureueuh mah akhirna bakal aya hasilna. Ya kalau terus ya dikerjakan tentu akan ada hasilnya. Nah, untuk tugasnya di sini kalian menuliskan tulis satu saja ya, tuliskan satu saja ya, pelajaran atau hikmah ya dari dongeng Cikaracak Ninggang Batu. Kamu tuliskan satu satu enteng, satu pelajaran ya yang bisa dipetik dari dongengnya. Selanjutnya di bawah ada nyusun jeung ngagalantangkeun kalimah pananya. Menyusun dan ngagalantangkeun kalimah pananya. Di handap aya kalimah wawaran, di bawah ada kalimat wawaran, kalimat berita, peku hidup robah jadi kalimah pananya. Jadi dari kalimat berita ini kalian robah menjadi kalimat tanya. Pikeun nyusuna, untuk menyusunnya kamu harus memperhatikan heula katerangan nu aya dina jero kurung. Kamu harus memperhatikan terlebih dahulu keterangan yang ada di dalam kurung. Eta katerangan teh jawaban tina kalimah pananya. Jadi keterangan itu merupakan jawaban dari kalimat tanya. Ya, jawaban dari kalimat tanya anu disusun ku hidup, yang disusun oleh kamu. Gunakan kata tanya pananya ya, gunakan kata tanya saha siapa, naon apa, iraha kapan, kunaon kenapa, naon apa, ibu tambahkan satu lagi ya, kumaha. Kumaha itu bagaimana,
sababna sebabnya. Terusnya di ini naon sababna ya. Apa sebabnya? Di mana atau ti mana atau dari mana. Perhatikan nomor 1. Urang dia keur tunggara. Orang sini sedang sedih, ya sedang sengsara. Sabab lemburna kebanjiran, karena kampungnya kebanjiran. Nah, yang di dalam kurung itu adalah jawabannya. Lemburna kebanjiran, kampungnya kebanjiran. Jadi kalimat tanyanya dari jawaban kampungnya kebanjiran adalah naon sababna orang dia tunggara. Kenapa sebabnya orang sini tunggara? Tunggara itu tadi apa? Sedih atau sengsara. Ya. Naon sababna orang dia tunggara? Kenapa sebabnya orang sini tunggara? Dibuka lagi halaman 22. Budak bager tara nyusahkeun indung bapana. Anak yang baik tidak pernah menyusahkan ibu dan bapaknya. Untuk jawabannya adalah budak bager. Budak bager itu anak yang baik. Untuk kalimat tanyanya adalah saha anu tara nyusahkeun indung bapana teh. Siapa yang tidak pernah menyusahkan ibu bapaknya? Jawabannya adalah budak bager, anak yang baik. Nah, untuk tugasnya kalian membuat kalimat tanya, tapi ibu bahas ya, ibu bahas, ibu langsung buatkan kalimat tanyanya. Nanti untuk yang latihan menyusun kalimat tanya ya, kalian tinggal salin saja tugas yang sudah ibu bahas dan sudah ibu tulis. Nomor 3. Rantang anu dieusi sangu jeung deungeunna dibawa ku Udi. Rantang yang diisi nasi dan lauknya dibawa oleh Udi. Jawabannya adalah sangu jeung deungeunna, nasi dan lauknya. Jadi untuk kata tanyanya adalah rantang naon anu dibawa ku Udi. Rantang apa yang dibawa oleh Udi. Nomor 4. Saban tos ngadunga hatena sok ngarasa tenang. Setiap kali selesai berdoa, hatinya merasa tenang. Jawabannya adalah ngarasa tenang. Maka kalimat tanyanya adalah naon karasana hate saban tos ngadoa. Bagaimana rasanya hati setelah selesai berdoa? Terasa tenang. Jadi kita kalau pengen tenang, kita harus banyak-banyak berdoa. Ya, lanjut. Unggal poe oge di terminal mah salawasna rame. Setiap hari juga di terminal selamanya ramai. Jawabannya adalah di terminal. Untuk kata tanyanya, di mana anu salawasna rame unggal poe? Di mana yang selamanya ramai setiap hari? Jawabannya adalah di terminal. Nomor 6. Dina poe lebaran geus biasa sok loba anu sidekah. Pada hari lebaran sudah biasa banyak yang bersedekah. Jawabannya adalah pada hari lebaran. Untuk kalimat tanyanya, iraha biasana sok loba anu sidekah. Kapan biasanya suka banyak yang sedekah? 7. Rita ngarasa bungah lantaran angka rapotna aralus. Rita merasa senang karena hasil rapotnya bagus. Jawabannya adalah lantaran angka rapotna aralus. Karena angka rapotnya bagus. Untuk kalimat tanyanya adalah kunaon Rita ngarasa bungah? Kenapa Rita merasa senang? Nomor 8. Barudak keur ngapungkeun langlayangan di Tegalan. Anak-anak sedang menerbangkan layang-layang di Tegalan. Kata jawabannya di sini ada ngapungkeun langlayangan, menerbangkan layang-layang. Keur naon barudak di Tegalan? Sedang apa anak-anak di Tegalan? Nomor 9. Hasil ulangan murid kelas 5 tara kungsi goreng.
Hasil ulangan. Hasil ulangan murid kelas 5 tidak pernah jelek. Jawabannya adalah tidak pernah jelek. Untuk kata tanyanya ya bisa naon sababna. Naon sababna hasil ulangan murid untuk kalimat tanyanya ini aja sayang ya, ini yang sudah Bu Guru tuliskan. Kumaha hasil ulangan murid kelas 5? Bagaimana hasil ulangan murid kelas 5? Ya, maka jawabannya adalah tara kongsi goreng. Ya, bagaimana hasil ulangan murid kelas 5? Tidak pernah jelek. Nomor 10, ucing keur ngintip berit di luhur para. Ucing sedang mengintip tikus di atas para. Para itu plafon ya. Jawabannya adalah berit tikus. Untuk kata tanyanya adalah naon nuker diintip ucing di para. Ya. Apa yang sedang diintip kucing di para? Ya, yang sedang diintip kucing di para adalah berit, yaitu tikus. Ya. Untuk latihan soal halaman 21 dan 22 kamu tulis soal dan jawabannya untuk belajar ya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Untuk yang tugas halaman 21 ya, kalian boleh menuliskan minimal satu saja ya, satu saja hikmah dari dongeng Cikaracak Ninggang Batu ya. Kalau sudah selesai nanti bukunya bisa dikumpulkan di kelas saat pertemuan tatap muka. Kalian boleh titipkan pertemuan hari pertama ya. Kalian titipkan buku paketnya ke wali kelasnya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah Ibu jelaskan, terutama dari dongeng Cikaracak Ninggang Batu ya, bisa menjadikan pelajaran bagi kamu untuk tetap lebih semangat lagi belajarnya. Kalian jangan merasa bosan, kalian jangan merasa saya tidak bisa. Ya nggak usah. Belajar buat apa belajar, tidak usah ya. Kalian tetap harus semangat ya. Kalau kalian tidak bisa, kalian terus belajar lagi ya. Nggak ngerti, ya kalian bisa bertanya ya. Semangat ya nak. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.